Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Kartika. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang mana sub pembahasan kami yaitu evaluasi dalam Al-Quran, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada poin yang pertama yaitu definisi evaluasi dalam Al-Quran, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi evaluasi adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan itu tercapai atau tidaknya. Nah, dengan kata lain, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar dari seorang siswa ataupun siswa. Nah, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental ataupun otak. Nah, menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Kemudian, ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan mensintesis, serta mengevaluasi. Nah, kemudian pada ranah afektif adalah ranah yang mencakup emosional ataupun sifat. Sedangkan pada ranah psikomotorik adalah ranah yang mencakup tingkah laku ataupun akhlak. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam hal ini memaparkan tentang evaluasi dalam Al-Quran, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi dalam perspektif Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan ataupun dalam firman Allah, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dama'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menjelaskan selanjutnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155, wala nablukum bisyai'im min khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitria dengan NIM 1930101026 akan menjelaskan melanjutkan materi tentang evaluasi dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang bunyi ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allazi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, dalam tafsir yang dijelaskan dalam Al-Quran tafsir karangan Mahmud Yunus, itu dijelaskan dalam ayat ini, itu dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan kita hidup dan mencipta dan mati agar kita untuk diuji, dan agar kita tahu siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Lalu dalam ayat ini dijelaskan dalam ayat ini itu sebagaimana kita ketahui kita hidup di dunia, maka kita harus senantiasa berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, karena siapa yang lebih baik dan lebih banyak maka dialah yang lebih beruntung. Lalu pada ayat ini dijelaskan juga amal
Kebaikan itu bukan hanya berupa ibadah salat saja, tapi juga bisa dalam hal berupa mencari nafkah. Nafkah halal itu juga termasuk melakukan kebaikan, ataupun membangun madrasah, membangun masjid, atau membangun masjid dan amal kebaikan yang lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.